Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kalau kita memperhatikan berkaitan dengan penulisan Al-Qur'anul Karim, di Al-Qur'an yang sering kita baca, kita akan mendapati bahwa metodologi penulisannya itu terbagi menjadi dua. Ya, sebut aja yang pertama biasanya dinamakan sebagai Mushaf Madinah, ya. Dan yang kedua adalah metodologi penulisan yang harokatnya beberapa penulisannya, dobetnya itu berdasarkan dengan keputusan dari Kemenak negara kita. Nah, kita akan membahas hal ini dalam kesempatan kali ini, yang sebenarnya pembahasan ini sudah ada kitab yang membahasnya, yaitu kitab Dobet Warasm. Insyaallah akan kita sertakan dalam video ini, dicetak oleh Pustaka Imam Syafi'i. Itu sangat jelas sekali bagaimana metodologi penulisan Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Intinya kalau kita perhatikan Al-Quran yang ada, Mushaf-Mushaf yang ada yang dicetak itu, ya, kita melihat dua perbedaan ini antara yang Rasm Utsmani, ya, Rasm Utsmani yang ditulis Khattat Utsman Thaha, yang disebut dengan Mushaf Madinah dan yang mengikutinya, dan yang kedua adalah tashih dari Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menetapkan penulisan mushaf secara harokatnya beberapa itu berbeda dengan tanda-tanda penulisan di Mushaf Madinah. Insyaallah kita akan rinci, ya, silahkan diikuti video ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, di depan saya ini ada beberapa cetakan Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau lihat yang kanan ini cetakan dari Kemenak, ya, tasihnya Kemenak. Insyaallah akan kita buka nanti. Kemudian yang ini cetakan yang, ya, seringnya disebut dengan metode atau Rasm Utsmani Mushaf Madinah gitu. Nah, kita akan lihat nanti isinya, perbedaannya seperti apa. Kita lihat salah satunya dulu. Inti perbedaannya itu di mana? Kita lihat di sini. Kita masih buka surat Al-Fatihah aja, biar antum jelas perbedaannya, nanti kelihatan kok. Nah, kita lihat ini. Kalau untuk fontnya itu hampir sama, ya. Ada sebagian cetakan font itu yang sama. Cetakan fontnya itu sama. Ya, lihat surat Al-Baqarah sama Al-Fatihah, ya. Atau mungkin kita cari yang lebih besar, yang besar ukurannya sama. Ya, kita lihat surat Al-Fatihahnya. Lihat, antum melihat, perhatikan pelan-pelan. Ya, sebenarnya perbedaan ini nggak masalah. Perbedaan bukan yang prinsip kemudian merubah. Oh, berarti merubah, enggak. Ini sama aja. Ini penulisan aja, lebih memudahkan. Ada beberapa sisi lebih mudah di Mushaf Indonesia, tapi juga ada beberapa plus di Mushaf Madinah ini yang tidak dimiliki oleh Kemenak. Tapi intinya kita akan jelaskan nanti, ya, bahwa perbedaan ini tidak bermasalah, ya, tidak masalah. Ya, kalau mau mempelajari yang Kemenak ini, ya, maka pakainya kitab ini, buku Iqra As'ad Humam. Nah, ini kalau belajar Kemenak itu sama metodenya itu. Nah, nanti kita rinci. Itu ini, ya, Kiai Haji As'ad Humam 6 jilid, atau metode Umi. Tapi kalau mau mempelajari cara membaca memahami beberapa kata, beberapa tanda-tanda di Mushaf Madinah, maka pakai metode Utsmani atau buku metode Syafi'i ini yang ditulis oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi di Indonesia, ya. Atau pakai kitab-kitab lain yang mirip dengan itu, yang pakai Rasm Utsmani yang disebut dengan Mushaf Madinah. Nah, itu istilah mudahnya gitu, Mushaf Madinah sama Mushaf Kemenak, gitu aja untuk membedakannya. Baik. Kita lihat di sini di surat Al-Fatihah aja misalnya, ya. Atau melihat penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim dengan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Coba antum lihat di sini, apakah ada perbedaan? Nah, ini silahkan diperhatikan videonya. Ada tulisan berbeda atau tidak? Nah, Bismi sama, ya, Bismi.
Bismi juga sama. Cuman lihat di lafzul jalalah Allah, lafaz Allah itu Allah, ini fontnya memang beda ya. Lihat di fathah di lamnya, dia langsung pakai, kalau mushaf Indonesia untuk memanjangkan lafaz Allah itu pakai alif itu, atau yang disebut dengan fathah berdiri ya. Adapun di mushaf Madinah itu cukup pakai fathah biasa, karena mushaf Madinah tidak mengenal fathah yang berdiri, nggak ada. Yang ada adalah alif ya. Kemudian di sini lafzul jalalah Allah itu pakai fathah saja. Nah, apakah cara membacanya berbeda? Sama. Ini dibaca 2 harokat bismillah. Sini juga baca 2 harokat bismillah. Hanya beda pada penulisan. Kemudian lihat di lafaz Allah itu kan di sini ya, di mushaf Indonesia tidak, di alifnya alif biasa saja, nggak ada tanda apa-apa. Adapun di mushaf Madinah ada alif. Kemudian setelah itu ada namanya hamzah wasal ini. Tanda kepala shad ini menunjukkan dia hamzah wasal. Ya, dibaca ketika di awal, tidak dibaca ketika di tengah-tengah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim sama ya. Ini ada hamzah wasal, ada hamzah wasal. Di alif lam syamsiyah qamariyah itu pasti ada hamzah wasal seperti ini. Di mushaf Indonesia tidak ada. Dia cukup seperti itu saja. Tuh, lihat. Enggak ada tanda apa-apa. Lihat kata Ar-Rahman ini fontnya agak berbeda ya, mungkin dicetakan lagi lebih jelas. Nah, nggak apa-apa. Taib Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ma ini agak unik ya. Ar-Rahman yang beli sini aja. Ma ini ma-nya ada alif itu ya, alif tinggi. Yang kelihatan, alif tinggi. Nah, kalau ini lihat fathah, kemudian baru alif kecil. Memanjangkannya dengan alif kecil karena memang mushaf Madinah itu konsisten pada fathah ya A ya, nggak ada yang garis miring, nggak ada garis berdiri. Nah, kemudian memanjangkannya dengan alif fathah baris itu alif, ini alif kecil ya, alif mad tabi'i kecil. Ar-Rahmani bacanya sama, Ar-Rahman Rahim, beda penulisan. Kemudian yang satu kelihatan ini ya, penulisan hamzah wasal lagi itu, lihat penulisan mushaf Indonesia Kemenak alhamdu langsung ada harokatnya ya kan, alhamdu. Ini sebenarnya kalau kita mau memandang tujuannya berarti untuk memudahkan kaum muslimin biar langsung dibaca alhamdu lillahi. Nah, memanjangkannya pakai apa? Pakai fathah berdiri ya, kalau mushaf Madinah itu alif. Rabbil alamin, A-nya seperti ini dipanjang dengan alamin, fathah berdiri di 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat di mushaf Madinah. Kita lihat. Nah, di mushaf Madinah enggak ada harokat A di sini. Tapi di mushaf Madinah ini namanya apa? Hamzah wasal. Dan nanti dipelajari di buku yang ini ya, cara membaca hamzah wasal itu. Kalau alif lam syamsiyah qamariyah nanti dijelaskan nih bahwa dibacanya apa? Nanti dibacanya A. Jadi sama aja. Ini untuk memudahkan sudah diharokatin. Kalau di sini belum. Nah, bedanya demikian. Ya, ini hamzah wasal tandanya ini bukan U ya, bukan dhammah ya, bukan dhammah. Ini hamzah wasal. Jadi bacanya alhamdu lillahi. Lillahi di mushaf Madinah fathahnya seperti ini. Geser apa? Garis aja fathahnya. Tapi bacanya sama, tetap 2 harokat. Ini ada pembahasan juga di buku metode Syafi'i itu. Nanti kita bahas lillahi. Walaupun harokatnya strip saja, fathah saja, tapi dibaca panjang 2 harokat khusus lafzul jalalah Allah. Lihat Rabbil alamin. Penulisan Rabbil alamin ada hamzah wasal. Nggak dibaca ini karena dia di tengah-tengah. Jadi langsung aja lompat Rabbil kelamnya. Kemudian penulisan alamin, alamin gimana? Konsisten bahwa yang bisa a'in itu harokat itu hanya fathah, kasrah, dhammah. Fathah baru setelah itu memanjangkannya dengan alif kecil ini. Ya, alif mad tabi'i kecil ini. Alamin. Ya, demikian pula penulisan sama ya, perbedaannya sama nih. Lihat pada Ar-Rahman Rahim. Ar-Rahmanir Rahim yang sini ya, yang mushaf Kemenak tidak ada tanda hamzah wasal. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kemudian memanjangkannya dengan
fathah berdiri. Kalau mushaf Madinah gimana? Ada hamzah wasalnya. Ar-Rahmanir Rahim, bacanya sama. Kemudian memanjangkannya dengan apa? Fathah, setelah itu baru ada alif kecil. Ya, memanjangkan fathah sebelumnya. Maliki Yaumiddin juga demikian. Maliki, panjang 2 harokat dengan apa? Fathah, setelah itu alif mad tabi'i. Ya, langsung pakai fathah berdiri. Ini yang sering ditanyakan, ini kok beda? Ya memang seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, cuman yang sesuai tajwid, yang lebih sesuai tajwid itu sebenarnya ini, karena memang nggak ada fathah itu berdiri itu sebenarnya nggak ada di rasam. Ya, tapi wallahu alam, jadi lebih dobetnya sebenarnya lebih tepat ini, tapi nggak apa-apa. Ini demi kemaslahatan, tidak masalah. Ya, tentu ulama-ulama kita juga sudah membahas ini. Nggak usah terlalu diperdebatkan. Nah, di ayat yang ke-5 kelihatan banget tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini alif itu berfungsi sebagai hamzah. Kalau dikasih harokat. Iyyaka wa iyyaka ini. Nah, kalau mushaf Madinah gimana prinsipnya? Kalau mau dikasih harokat harus kasih hamzah. Maksudnya seperti apa? Lihat di sini. Nah, kalau mau kasih harokat kasroh, ya, zoom di dekatkan. Nah, kalau mau kasih harokat kasroh harus ada hamzahnya. Iyyaka. Karena alif itu fungsinya sebenarnya untuk memanjangkan fathah sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka, ada hamzah, ada kepala hamzah ini. Wa iyyaka nasta'in. Nah, dari sini antum langsung lihat bahwa secara simpel aja, kalau antum mau membedakan antara mushaf yang Kemenak dengan mushaf Madinah itu di hamzah wasal. Sangat mudah. Hamzah wasal sama di hamzah qata ini. Ini hamzah qata namanya. A, I, U itu hamzah qata. Hamzah wasal itu kayak gini modelnya. Ya, ada kepala shadnya itu hamzah wasal. Nah, di sini ada hamzahnya iya, kau pasti ini mushaf Madinah. Kalau mushaf Kemenak seperti ini pasti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat di mushaf Madinah. Mushaf Madinah di ayat ke-6, lihat tulisannya ada harokatnya tidak? Enggak ada. Itu hamzah wasal. Terus gimana bacanya? Selama ini kita baca ihdina, iya, memang ada rumusnya di sini. Rumusnya nanti kita bahas juga di buku itu dilihat huruf ketiga, 1, 2, 3 yang dal ini. Kalau dia dal kasroh maka dibaca kasroh, ihdina. Kalau dalnya fathah dibaca kasroh juga. Kalau dalnya dhammah dibaca dhammah. Itu huruf ketiganya apa? Nah, seperti rumusnya nanti diperdalam lagi di buku itu. Tapi intinya di mushaf Madinah tidak ada harokat di sini. Hamzah wasal nggak ada harokat, tertulis. Tapi dibaca juga kalau di awal tetap ihdina. Karena nanti seandainya kita mau sambung ayat 5 ke 6, ya, maka ini tidak dibaca hilang itu. Itulah kelebihan penulisan mushaf Madinah itu, karena memang nanti nggak bakal dibaca kalau disambung. Ya, kita ada hamzah wasal itu dibaca hanya di awal saja. Kalau dia di tengah-tengah disambung sama sebelumnya, maka dia tidak dibaca. Misalnya orang baca di sini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah gitu, nuhdi. Bukan nuihdini, nasta'inu ihdina, enggak. I-nya hilang karena memang hamzah wasal, bukan hamzah qata, bukan hamzah yang asli. Nah, kalau mushaf Indonesia itu dimudahkan dengan cara dikasih kasrah. Dengan cara dikasih kasrah, dimudahkan. Ihdina, ya, dikasih kasrah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina, langsung ihdina. Nah, seperti itu, dimudahkan. Jadi hamzah wasal itu langsung diharokati sama dia. Nah, cuman masalahnya kalau nanti antum mau nyambung dari sini ke sini, orang yang nggak paham hukumnya, dia akan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina. Ini salah. Padahal ini mestinya hamzah wasal. Ya, nggak dibaca kalau di tengah-tengah. Kalau disambung sama sebelumnya nggak dibaca, ini i-nya hilang. Nah, itu kelemahan di penulisan ini.
Gamelan ditulis ini. Nah, kemudian kita lihat di ayat berikutnya atau di bacaan berikutnya berkaitan dengan mat ya tadi. Ihdinas sirata. Sirata, lihat. Di mushaf Madinah itu seperti ini tulisnya. Sirata, sirata, ra fathah, kemudian ada alif kecil. Alif kecil ini fungsinya memanjangkan ra-nya. Siratal mustaqim. Nah, sama dengan ini juga. Siratal ladzina an'amta. Baik. Lihat di kata-kata sirata. Dia kalau mushaf Madinah fathah berarti setelah itu a alif. Fathah setelah itu a alif. Kalau di mushaf Indonesia ya fathah alif besar. Ya, ihdinas sirata ini fathah setelah itu alif besar, bukan alif kecil. Ya, sih nggak masalah, nggak terlalu banyak perbedaan di sini. Nah, jadi kemudian tadi perbedaannya kalau di alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah itu tidak ada hamzah wasalnya. Kemudian perbedaan selanjutnya di hamzah qata ya, hamzah yang bisa berharokat itu. Nah, ada kepala ainnya itu di an'amtanya, an'amta itu betul-betul pakai hamzah qata nih. Kalau di mushaf Indonesia, mushaf Kemenak ya, afan. Kalau di mushaf Madinah itu betul-betul ada hamzah qata'nya, jelas an'amta. Kalau di mushaf Kemenak ya, itu seperti ini. An'amta, enggak pakai hamzah qata', tapi bacanya sama aja. Nah, kemudian kalau di mushaf Madinah ini banyak tanda-tanda seperti ini. Ya, tanda lam kayak gini. Itu terlalu banyak sekali dan yang sebenarnya nggak perlu ya. Waqaf dan ibtidak seperti ini itu ada ilmunya, ini berdasarkan maknanya. Selama nggak merubah makna nggak masalah ya. Di sini nggak ada, di sini kan nggak boleh ya, tidak boleh berhenti tandanya. Kalau di mushaf Madinah itu nggak ada ya, nggak ada tanda apa-apa. Dan ini nanti ada dibahas ya, bahwa apakah boleh berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, lanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau antum dengarkan imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya, murotal mayoritas para qurra itu ini boleh diputus. Para ulama yang qurra itu, para ulama imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, mereka berhenti di situ. Silakan nonton cek videonya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti itu, nggak masalah, karena memang artinya juga nggak berubah, ya. Sebagian mengatakan tidak boleh, harus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu nafas. Ya kalau kuat, ya memaksa dengan itu, dalilnya apa? Ya, sementara banyak para qurra membaca dengan seperti tadi, boleh putus, ya. Sebagian memang mengingkari, memulai dari ghairi itu memulai mengingkari. Tapi sebagian adalah saya paham, seolah-olah membacanya malah gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian dia mulai dari sini, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padahal Syekh Aiman Suwaid yang melarang kita berhenti di sini, 'alaihim ini memulai dengan ghairi, ini beliau melarang jangan memulai dari ghairi. Itu maksud beliau, itu jangan mulai dari ghairi. Kalau mau ya sambung satu nafas gitu. Itu dari beliau. Tapi intinya sebenarnya boleh saja berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti langsung sambung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu boleh. Nah, itu enggak masalah. Baik. Yaitu itu beberapa tanda-tanda yang membedakan mushaf Madinah dan mushaf Kemenak. Ini mushaf Kemenak, ini mushaf Madinah. Nah, kita lihat beralih di surat Al-Baqarah misalnya. Ya, simpel aja di awal huruf muqatta'ah. Al-Baqarah, lihat. Di Al-Baqarah ada beberapa perbedaan. Dikit aja. Lihat di sini. Alif lam mim. Bacanya sama ya. Alif lam mim. Nah, penulisan di mushaf Madinah, mim itu tidak ada tasdidnya. Tapi bacanya juga tetap pakai tasdid. Penulisan di Kemenak ada tasdidnya, tapi bacanya tetap sama juga. Ini hanya berbeda penulisan saja. Nanti ini juga dibahas di buku yang kita bahas itu, buku yang kuning itu. Nah, intinya ini beberapa contoh perbedaan antara mushaf Madinah dan mushaf Kemenak. Kita lihat, kita bahas satu-satu deh. Nah, ini mushaf Kemenak ya, modelnya seperti ini. Kita lihat yang di sebelah kanan itu mushaf Kemenak. Nah, ciri-cirinya apa? Kita lihat nanti. Nah, ini sudah selesai tadi. Nah, ini ciri-ciri mushaf Kemenak itu seperti tadi. Nah, seperti tadi penulisannya. Ini sudah mushaf cetakannya ini. Cetakan mana ini? Cetakan apa ini? Cetakan nggak disebut ya. Taib, nanti aja. Nah, kalau tadi ini cetakan langsung dari kerajaan Saudi Arabia. Nah, dari Raja Abdullah, ini di zamannya Raja Abdullah. Nih, Raja Abdullah. Ini Mujamma' Malik Fahad li Tiba'atil Mushafil Syarif, Mushaf Madinah ini ya. Taib. Kita lihat yang Kemenak nih. Ini yang Kemenak. Nah, ini ada yang cetakan kecil, ada yang cetakan besar, macam-macam. Nah, lihat. Antum langsung tahu dari mana ini Kemenak. Antum langsung tahu. Buka sembarang aja. Saya contoh di sini. Antum lihat. Nah, lihat. Nah, perbedaannya di mana? Tuh. Ada hamzah a dengan alif yang seperti itu. Pasti antum langsung ngeh bahwa itu mushaf Indonesia. Memanjangkan mat topiknya dengan fathah berdiri yang sebenarnya itu alif, itu ciri-ciri mushaf Kemenak ya. Kemudian lihat wallahu anzala, lihat wallahu anzala, wallahu penulisan Allahnya ada fathah berdiri yang alif kecil kalau di mushaf Madinah. Nah, kemudian anzalanya nggak pakai hamzah qata, nggak pakai kepala ain itu yang kayak ma'an itu. Ya, itu berarti langsung antum cek, oh ini mushaf Kemenak. Nah, biasanya di depannya itu ada lajnah tashih namanya.
ya, pengoreksian mushaf tuh, tanda tashih. Nah, ini resmi dari Kemenak ya, dengan seperti ini. Ini juga seperti ini. Nah, ini berbeda. Ini pasti sudah Kemenak gitu cetakannya. Berarti antum kalau mau pelajari yang Quran ginian, nah itu pakai yang Iqra ini, As'adul Humam, atau yang metode Umi. Nah, sekarang kita lihat yang sini Al-Masjid. Nah, cetakan Al-Masjid. Ya, ini. Nah, ini pasti ada tanda tashih Kemenak resmi. Tuh. Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penentu Tanda Tashih itu resmi. Nah, itu sama tadi, ciri-cirinya sama. Tuh, lihat. Alhamdulillah, lillahinya itu pakai fathah berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Seperti tadi, ihdina sudah diharakatin di i-nya itu ihdina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya pakai hamzah alif yang diharakatin, enggak pakai hamzah wasal. An'amta juga demikian, enggak pakai hamzah qata ya. Itu ya, sama tadi. Dan itu enggak masalah. Sekali lagi itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Intinya ini hanya metode pengharakatan dobet dan rosem aja. Nah, ini cetakan yang seringnya gini nih. Kalau dulu cetakan lama itu kayak gini nih, modelnya tebel-tebel gitu. Dan memang ada sebagian orang yang lebih cocok yang model kayak ini. Nah, tapi cetakan yang modern itu fontnya itu lebih cerah. Nih kayak gini nih yang besar, As-Somad ya. Ini Quran tajwid warna. Nah, ini As-Somad diterbitkan oleh Somad. Nah, ini resmi besar nih ya. Nah, siapa tim penyusunnya? Seperti ini. Ini ada nama-nama surat, ada pembaca surat, pandukan hukum tajwid. Nah, lihat Al-Fatihahnya, antum lihat sama tadi ya. Ini ciri-cirinya tadi, hamzah wasalnya seperti ini modelnya, sudah diharokatin. Kemudian Allah lafzul jalalahnya sudah pakai pakai fathah berdiri ya. Alamin juga seperti fathah berdiri, nggak pakai fathah biasa. Ar-Rahmanir-Rahim gini, iyyaka na'budu seperti ini, ihdinanya seperti ini. Alif lam mimnya sudah dikasih tasdid gitu ya. Ini untuk memudahkan. Tapi ya ada beberapa plus minus tadi seperti yang di sini tadi ya kita sebutkan. Kemudian cetakan berikutnya misalnya ini Al-Qur'anul Karim Syamsiyah. Ini sama juga nih, lihat. Nah, ini diwakafkan ya untuk masjid. Nah, ini juga sama ya. Nah, lihat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik, ini seperti ini modelnya nih. Dan banyak tanda-tanda kayak gini nih yang di Mushaf Madinah tidak ada ya, tandanya terlalu banyak nanti ramai. Sebenarnya ini nggak perlu diikuti, ini lah kan artinya tidak boleh berhenti loh ya. Kalau nafasnya kuat, nggak kuat kasihan. Padahal Rasulullah SAW itu kalau baca Al-Quran itu berhenti setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Per ayat itu berhenti Nabi SAW. Ya, kalau ini kan disuruh jangan berhenti, nggak boleh. Nah, ini ada beberapa yang berlebihan di situ. Ihdina seperti ini maksudnya. Dan ya, ini berarti Kemenak ini. Tasih dari Kemenak. Kemudian, nah ini cetakan dari mana? Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2002. Tidak diperjualbelikan. Ini namanya apa? Bahasa Arab Indonesia tapi diarabkan ya. Atau bahasa Indonesia ditulis sebagai bahasa Arab atau disebut Arab Pegon ya. Ini jarang sekali pakai ginian. Oke, lihat ini ada Asmaul Husna yang cetakannya tebal seperti ini. Cetakannya lihat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti ini sudah diharakatin alnya, kemudian Rabbil alamin gitu. Ar-Rahmanir-Rahim enggak diharakatin ini. Ya, ada ma-nya panjangnya dengan fathah berdiri, ma-nya juga dengan fathah berdiri. Iya, kanaknya juga seperti ini ya, pakai alif biasa. Ihdinanya hamzah wasalnya sudah di
harokatin. An'amtanya seperti ini ya, dan banyak tanda-tanda seperti tadi ya. Cetakannya sama. Jadi kalau antum lihat di yang cetakan Kemenang pasti sudah seperti itu, semuanya sama ya, modelnya, rosemnya, penulisannya itu sama, modelnya seperti itu. Jadi antum nggak kaget ya, atau memang sudah biasa dengan itu ya. Biasanya yang kaget itu kalau biasanya baca yang ginian terus tiba-tiba baca Mushaf Madinah, nah itu biasanya pusing. Makanya kita fasilitasi pelajaran ini biar antum bisa tahu cara membacanya. Nah, ini tadi masjid ada yang nyetel musik gitu. Nah, ini di sini ada keterangan di mukadimahnya itu kita dengan Mushaf Madinah. Itu video agak lama, nggak apa-apa deh. Lihat. Jadi beliau memberikan mukadimah di sini bahwa bihadza sadad fa innahu la budda min at-tarhib bi suduri tib'atin jadidatin min al-mushaf asy-syarif standar وهي ثمرة التعاون بين لجنة تصحيح المصاحف بوزارة الشؤون الدينية وبين مؤسسة إيمان جمع. وصدور هذه الطبعة له مغزى خاص، وهو أن هذه الطبعة لها مميزات لم تكن في سابقتها، هي أنها تراعي الاصطلاحات الضبط والوقف والابتداء وغيرها بشكل أكثر شمولية، كما أن كتابة الحروف تكون سمينة، وذلك استجابة لكثير من الاقتراحات الموجهة إلى لجنة تصحيح المصاحف في هذا الشأن منذ صدور أول طبعة من مصاحف ستاندرد سنة 1984 Masehi. Jadi cetakan ini adalah cetakan yang tebal ya, sesuai dengan standar ya, standar Kemenak ya. Ini wujud dari buah dari kerjasama antara Lajnah Tashih ya, departemen Lajnah Tashih Mushaf, Departemen Agama Republik Indonesia, dan juga Yayasan Iman Jama' atau Iman Jama' mungkin ya. Kemudian cetakan ini diterbitkan punya tujuan khusus, yaitu bahwa cetakan ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang sebelumnya, cetakan sebelumnya, di mana cetakan ini memperhatikan istilah-istilah dhabt penulisan, waqaf ya, tanda-tanda berhenti, wal ibtida, tanda-tanda mulai, dan yang lainnya yang lebih mencakup ya. Dan penulisan kitab ini, penulisan huruf-huruf di mushaf ini ya tebal-tebal ya, gemuk-gemuk, mestinya tebal ya. Ini karena banyak orang-orang yang mengusulkan kepada Lajnah Tashih ya, sehingga dicetaklah mushaf ini. Dan penulisan mushaf standar Indonesia ini mulai sejak kapan? Sejak tahun 1984 Masehi. Wah, sejak dahulu itu ya, para ulama Indonesia mereka berkumpul untuk mentashih penulisan Al-Quranul Karim, dan itu pahala jariah bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang sudah meninggal di antara para ulama kita. Ya, ini juga sama, bahwa di sini dikatakan bahwa Al-Quranul Karim ini riwayatnya Hafiz dari Asim ya, dicetak ulang, ditulis ulang, dinasakh, dikopi sesuai dengan Rasul Utsmani. Jadi sebenarnya Rasul Utsmaninya sama gitu. Nanti ya, ini juga ada pembahasan sendiri sebenarnya terkait Rasul Utsmani itu di buku itu ya, saya tunjukin nanti, ini saya sertakan di video ini. Jadi di bukunya ada sendiri pembahasan Rasul Utsmani itu. Nah, nantinya cetakan seperti ini sesuai Rasul Utsmani, iya, cuman dobetnya itu ada hal-hal yang berbeda, harokat-harokatnya, tanda-tanda wakafnya tadi. Baik, mungkin terlalu lama video ini ya, apa-apa. Ya, kemudian kita beralih ke yang sebelah kiri. Ini Mushaf Madinah tadi sudah kita buka. Ya, ciri-cirinya tadi antum kalau buka langsung ada hamzah wasalnya, ya, hamzah qata'nya ya, seperti ini. Nah, hamzah qata'nya sudah, berarti antum langsung, wah ini Mushaf Madinah. Ya, Mushaf Madinah. Lan tanalul birra, al-birra, hamzah wasal seperti ini, oh ini Mushaf Madinah. Seperti itu, sesimpel itu, secepat itu. Nah, bagaimana kita jelaskan tadi, ini ayat Al-Fatihahnya kita bahas tadi. Kemudian lihat, ini yang kecil ya, kalau Al-Quran saku ini juga pasti Mushaf Madinah. Kalau ini satu-satunya cetakan yang seperti ini Mushaf Madinah modelnya. Nah, ini juga lihat di sini dari
Raja Salman. Nah, dicetak di zamannya Raja Salman. Hafizahullah. Nah, lihat cetakannya apa? Mujamma' Al-Malik Fahad. Ya, di Tibaatil Mushaf Syarif, kemudian Mushaf Madinah. Sama ciri-cirinya tadi. Lihat di Al-Fatihahnya. Alhamdulillah pakai hamzah wasal. Alhamdulillah rabbil alamin. Lillahnya fathahnya garis saja, fathah biasa, tapi panjang bacanya tetap dibaca 2 harakat. Rabbil alamin, alaminnya pakai fathah biasa, setelah itu ada alif kecil. Ar-Rahmanir Rahim, ma-nya dipanjangin dengan itu juga fathah, terus alif kecil. Malikinya juga sama, fathah alif kecil. Iyyaka na'budunya itu pakai hamzah qata. Hamzah qata tuh. Nah, hamzah qata tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina tuh, ihdinya enggak ada harakatnya karena hamzah wasal seperti itu. Sehingga nanti kalau disambung dari sebelumnya itu enak. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ya, Mushaf Madinah enggak banyak tanda-tanda wakafnya tuh. Ya, seperti itu. An'amtanya seperti ini. Nah, ini pasti Mushaf Madinah. Cetakan paling enak ini kalau para penghafal Quran biasanya pakai ini. Mudah. Kemudian lihat, ini Madinah ya. Lihat ini cetakan di mana ini? Kita lihat cetakan mana yang nyetaknya. Lihat. Cetakan Kairo. Nih, Al-Qahirah, Kairo, Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah. Ya, Mesir, Republik Mesir Arab. Nah, di Mesir pun demikian cetakannya. Sekali lagi bahwa yang seperti itu tuh Kemenak ya. Tapi kalau Mesir, Madinah, Mekah itu seperti ini. Lihat ini Mesir ya, cetakan Mesir ya. Rasul Utsmani, lah itu khattabnya ya, Utsman Thaha rahimahullah. Jazakallahu khairan. Lihat penulisannya langsung, lihat. Tuh alhamdu dengan hamzah wasal, lillahi fathah biasa, alamin fathah biasa setelah itu alif, ar-rahman ma-nya juga fathah biasa setelah itu alif, maliki ma-nya juga panjang dengan fathah biasa setelah itu alif, iyyaka iyanya pakai hamzah qata, ihdinya pakai hamzah wasal, enggak ada harakatnya tapi dibaca karena huruf ketiganya kasrah. Sirata sama tadi, an'amta hamzah qata ya, sama tadi alif lam mim enggak ada tasdidnya. Itu ciri-ciri Mushaf Madinah atau cetakan yang mengikuti khattat Utsman Thaha. Jadi Mesir kayak gitu cetakannya. Kemudian kita lihat ini cetakan mana ini berikutnya. Cetakan pertama Ali bin Mustafa Al-Khalwat Khaluf nih. Nah, disebutkan cetakan mana. Riwayat Hafiz khattatnya Thaha Utsman Thaha sama ya. Lihat. Nah, sudah kelihatan sama itu. Maliki ar-Rahmanir Rahim ihdina. Ciri-cirinya tadi sudah diketahui. Baik. Ini juga demikian. Nah, ini cetakan mana ini? Dar Zabad Damaskus Syria tuh. Damaskus Jabuti Habuti. Habuti Halbuni. Damaskus ini Suriah ya, Suriah yang merdeka sekarang. Nah, Suriah ini cetakan Suriah. Ini juga pakai Rasm Utsmani khattat Utsman Thaha. Ini lebih cetakan ini sebenarnya lebih internasional ya, lebih internasional. Lihat alhamdulillahi rabbil alamin Mushaf Madinah ya. Ar-Rahmanir Rahim, al-ma-nya panjang itu, maliki ma-nya seperti itu. Iyyaka na'budunya juga seperti itu. Ihdinanya juga seperti itu ya, hamzah wasal. An'amtanya hamzah qata. Dan kalau ada tanda-tanda seperti disebutkan tadi, berarti ini langsung Rasul Utsmani, tulisan Utsman Thaha, intinya itu Mushaf Madinah. Nah, ini cetakan ini banyak, ada yang warnanya biru, ada yang hijau, ada yang merah ya. Ini juga sama cetakan Mushaf Madinah.
Lihat tulisannya seperti ini. Baik, sama ya. Ini juga sama, cetakan mana ini? Kita lihat. Saradi, apa ini? Darus Sahabah Litiba'ah, atau daerah mana ini? Tapi sama, ini Mushaf Madinah juga. Ya, kelihatan, kelihatan tuh alhamdulillahnya, tuh alhamdulillahirabbil alaminnya, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sama iyyaka na'budu hamzah wasal, hamzah qata, ihdina pakai hamzah wasal, ini ditandain seperti itu. An'amtanya hamzah qata, yang alif lam mimnya seperti ini. Udah jelas, insyaallah ini Mushaf Madinah. Ya, yang paling besar. Wah, cetakan mana ini? Darussalam Litiba'ah, Kairo ya, Al-Qahirah, Jumhuriyat Misr Al-Arabiyah ya, Republik Mesir Arab ya. Ini cetakan ya, Rasm Utsmani, riwayat Hafiz dari Asim ya, khatatnya yang nulisnya itu Utsman Taha, jazakallahu khairan. Kemudian ini ada cetakan, ini ada kitab di akhirnya Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran, tentang ilmu tajwid dari Syekh Abdul Wahab Debis wa Zaid. Nah, lihat langsung. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, seperti itu ya. Mushaf Madinah itu tanda-tandanya. Allahnya seperti ini, Rahman, Malikinya, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, seperti ini. An'amta, seperti ini. Nah, itu ya, dia dekat sekali, gampang sekali lihatnya. Oh, ada hamzah wasal gini, oh Mushaf Madinah. Oh, ada fathah setelah itu alif kecil, oh Mushaf Madinah. Itu aja. Nah, ada beberapa tanda-tanda lain nanti kita bahas ketika bahas buku tersebut. Intinya akhwan sekalian. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat kenapa Mushaf Madinah itu lebih apa ya, secara penulisan itu ya, sebagian melebihkannya daripada Kemenak. Sebenarnya nggak masalah, Kemenak juga kayak gitu, nggak masalah. Dan bukan sesuatu, sekali lagi bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Lihat, karena penulisan itu diambil dari mana? Ini panjang ya, kalau kita bahas panjang. Nah, tapi intinya di sini lihat, kitab Mushaf ini, Mushaf mulia ini ditulis dan diharokati sesuai dengan yang disepakati, yang sesuai dengan riwayat Hafiz dari Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi li qiraati Asim, dari Asim bin Abi Najud Al-Kufi dan seterusnya. Lihat, ukhidha hija'uhu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Dari kita baca aja deh. Dari Asim bin Abi Najud Al-Kufi, tetapi dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami, dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijaiyahnya, huruf hijaiyahnya diambil dari apa yang telah diriwayatkan oleh para ulama rasm dari mushaf-mushaf yang telah diutus atau dikirim oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Makkah, ke Basrah, ke Kufah, ke Syam, dan mushaf yang telah dijadikan oleh penduduk Madinah ya, dijadikan untuk penduduk Madinah, maka disebut Mushaf Madinah itu makanya. Wal mushaf alladhi ikhtassa bihi nafsuhu wa 'anil mushafil mutanassil, dan ini mushaf yang khusus dimiliki oleh oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan Abu Amr Ad-Dani, ini ulama nasakh wa dhabt tajwid, dan juga Abu Dawud Sulaiman bin Najah, beserta dengan tarjih yang kedua menurut perbedaan penulisan ya. Yang ini diambil dari pendapat yang lebih kuat. Dan semua huruf dari huruf-huruf mushaf ini sesuai dengan yang semisalnya dengan mushaf Utsmani yang lainnya yang tadi disebutkan, yang sudah dikirim tadi. Kemudian cara pendobetnya, harokatnya, tanda-tanda hurufnya itu dari mana? Nah, sumbernya itu jelas. Nah, sumbernya dari mana? Yaitu
dari yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama dhabt, ulama-ulama yang mengharokati Al-Quran, sesuai yang ada dalam kitab At-Tiras ala Dhabtil Kharraz, kata karya Imam At-Tanasi, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Dan juga ngambil juga dengan tanda-tanda baca dari Al-Khalil bin Ahmad dan pengikutnya dari para masyariqah ulama masyariq ghaliban badalan min alamatil andalusiyin awal maghribah, berbeda dengan tanda-tanda dari ulama Andalus dan Maghrib. Nah, ini pembahasan ini nanti di buku yang saya jelaskan nanti. Ini saya cantumkan nanti di video ya. Bukunya ada dicetak sama Pustaka Imam Syafi'i. Dan seterusnya ya, tanda ayatnya, Makkiyah Madaniyahnya diambil dari mana. Jadi semua yang ditulis ini berdasarkan kitab-kitab para ulama terdahulu. Mushaf Madinah ini pun sama sebenarnya. Tadi perbedaannya hanya di beberapa saja. Sama sebenarnya. Ini juga ada mengikuti sini juga sebagiannya, cuman memang ada beberapa tanda yang kita bahas tadi. Wallahu taala alam, daripada kelamaan khawatir membosankan. Intinya itu perbedaan antara mushaf Kemenak dengan mushaf Madinah. Semoga bisa bermanfaat. Intinya kalau antum mau membaca yang mushaf Kemenak, nah itu belajarnya pakai ini, Iqra, buku Iqra ya, metode atau As'ad Humam ini, atau metode Umi. Tapi kalau antum mau bisa baca mushaf Madinah ini dengan tanda-tanda yang ada, maka bahas ini. Dan insyaallah dua-duanya akan kita bahas ya. Yang Iqra itu, Iqra ini, Iqra Umi ya, insyaallah kalau ada waktu kita akan bahas semuanya insyaallah. Silahkan diikuti, di-subscribe, ajak teman-teman, saudara-saudara laki perempuan yang mau belajar Al-Quran dengan baik. Insyaallah akan kita jelaskan melalui video-video kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.